Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Raw Studio, Nabi Muhammad SAW merupakan junjungan umat Islam. Tak heran, kisah-kisahnya menjadi contoh para pemeluk agama Islam dalam menjalani kehidupan. Nabi besar Muhammad SAW ini memiliki kisah yang begitu menarik untuk disorot, mulai dari cerita selama beliau hidup hingga beliau meninggal. Salah satu kisah yang menarik untuk kita bahas adalah ketika beliau sudah wafat, terdapat upaya-upaya jahat yang menghampiri untuk melakukan pencurian jasad beliau, Nabi Muhammad SAW. Lalu, siapakah yang berani melakukan tindakan keji tersebut? Ingin tahu seperti apa kisahnya? Simak ulasan berikut ini. Sahabat Raw Studio, pencurian jasad Rasulullah SAW dilakukan oleh Raja Daulah Fatimiyah yang bernama Al-Hakim bi Amrillah. Raja Al-Hakim bi Amrillah memerintahkan para penjahat agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Raja yang beragama Islam yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah tersebut mendapatkan usul agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dari salah seorang sindik. Seperti ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam buku sejarahnya, upaya pencurian jasad tersebut guna menarik perhatian masyarakat dan dunia kepadanya serta negerinya. Namun upayanya pun gagal karena Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi bergoncang pada malam rencana tersebut akan dijalankan. Lalu Al-Hakim pun kembali menyusun rencana berikutnya. Kegagalan yang didapatinya tidak membuat Raja Al-Hakim jera dan menyerah. Sontak ia kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Bahkan prajuritnya hingga mampu menembus Madinah dan tinggal di dekat Masjid Nabawi guna melancarkan aksi keji tersebut. Mereka membuat terowongan dengan menggali tanah untuk menuju makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi keajaiban lagi-lagi terjadi. Terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat Madinah, "Nabi kalian akan digali kuburnya. Nabi kalian akan digali kuburnya. Nabi kalian akan digali kuburnya." Begitulah bunyi suara tersebut. Membuat masyarakat Madinah pun kembali melakukan penyelidikan dan mendapati utusan Al-Hakim bi Amrillah tengah menggali terowongan di dekat Masjid Nabawi. Mereka kemudian dihukum dan dibunuh. Peristiwa rencana penculikan jasad Nabi Muhammad SAW oleh penguasa Eropa pun terjadi pada tahun 1164, atau tepatnya pada tahun 557 Hijriah. Hal tersebut ditulis oleh sejarawan Al-Hafiz dalam kitab Fusul min Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah. Jasad Nabi Muhammad SAW ingin diambil oleh penguasa Eropa. Ketika itu masa perang salib membuat keadaan umat Islam melemah dan para penguasa Eropa sepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad. Sebanyak 2 utusan penguasa Eropa menyamar ketika musim haji untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Setelah melakukan pengintaian dan mencari peluang, kedua utusan itu nekat menyewa sebuah rumah di dekat makam Rasul, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, dan membuat lubang dari dalam kamar penginapan untuk menuju ke makam Rasulullah SAW. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, rencana keji tersebut kembali berhasil digagalkan. Sahabat Raw Studio, aksi pencurian jasad Rasulullah SAW yang berikutnya dilakukan oleh sejumlah perampok.
Ada pula para pencuri yang merampok kafilah jamaah haji. Namun mereka bertekad untuk menggali makam Nabi Muhammad SAW. Dan dengan secara gamblang, mereka pun mengutarakan niatnya. Kemudian, mereka pun menyeberangi laut menuju Madinah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi menolak adanya serangan tersebut dengan cara menyiapkan kapal dari Mesir Al-Iskandariyah yang kemudian mengikuti para perampok tersebut, dan mereka pun akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Berikutnya, 40 orang ingin menggali makam Abu Bakar dan makam Umar bin Khattab. Sebuah usaha yang dilakukan dengan cara menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Sebanyak 40 orang dari Aleppo, Suriah, menggali kubur Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq di malam hari. Namun, tiba-tiba saja bumi terbelah dan kemudian menelan mereka. Sahabat Raw Studio, sejatinya makam Rasulullah SAW pasti akan Allah jaga. Jasad Rasulullah SAW pasti akan Allah jaga. Dan barang siapa yang ingin melakukan kecurangan-kecurangan ataupun pencurian-pencurian jasad baginda Rasulullah SAW, apakah itu yang dilakukan oleh orang Islam ataupun di luar daripada Islam, pasti akan mendapatkan kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Raw Studio, demikianlah kisah pencurian yang ingin dilakukan oleh orang-orang zindik kepada jasad daripada baginda Rasulullah SAW. Semoga kisah ini menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, dan semoga kisah ini menjadikan edukasi bagi kita untuk lebih baik ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya, Sultan Nuruddin Mahmud Zanki menangkap kedua orang itu lalu membunuh mereka. Atas terjadinya banyak tragedi-tragedi dan aksi menyimpang untuk membangun tembok di sekitar makam Nabi. Tembok itu dibuat dari timah yang tebal. Fungsi dari pembangunan tembok ini adalah untuk melindungi makam Nabi Muhammad dari kejahatan orang-orang yang hendak mencuri jenazah Rasulullah SAW. Dan supaya tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan aksi biadab itu terhadap makam mulia Muhammad SAW. Lalu aksi keempat. Aksi keempat pencurian jasad Nabi pernah dilakukan oleh para kelompok Nasrani. Mereka melakukan aksi perampokan terhadap para kafilah jemaah haji dan bermaksud juga untuk menggali makam Rasulullah SAW.